Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 5 Juni 2025. Informasi terupdate akan kami sajikan untuk Anda, baik dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini informasi dari Kabupaten Takalar, di mana Kapolda Sulawesi Selatan menyemarakan panen jagung di Kabupaten Takalar. Nah, Kepolisian Republik Indonesia menggelar acara panen raya jagung serentak se-Indonesia pada Kamis 5 Juni 2025. Acara panen ini dipimpin langsung secara virtual oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk mendengar informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Makmur yang akan melaporkan dari Kabupaten Takalar. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Fiorina. Iya, baik. Dapat Anda sampaikan kemudian bagaimana keberlangsungan dari panen raya yang berlangsung di Kabupaten Takalar hari ini? Ya, jadi acara panen raya serentak jagung yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia di seluruh provinsi yang ada dan terkhusus di wilayah Sulawesi Selatan itu difokuskan di Kabupaten Takalar, tepatnya di Desa Bontomanai, Kecamatan Manggarak Bombang. Jadi pada acara ini Polda Sulawesi Selatan bersama Forkopimda Sulsel dan bersama Forkopimda Takalar melakukan panen raya jagung secara simbolis yang dilakukan pada sekitar pukul 10 WITA pagi tadi. Dan pada saat acara panen raya tadi itu juga dilibatkan beberapa petani dari Desa Bontomanai. Kabupaten kota, rekan Makmur dari 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi pertanyaan mengapa harus Desa Bontomanai, Kabupaten Takalar yang dipilih sebagai titik fokus. Ya, menurut penjelasan Karo SDM Polda Sulsel, Kombes Ari Haryanto, Takalar dipilih karena pada saat ini hanya Takalar lah yang siap eh, Takalar yang siap untuk dipanen jagungnya. Jagung di Takalar siap dipanen sehingga itu menjadi alasan Polda Sulsel memilih Takalar sebagai tempat panen raya. Baik, lantas mungkin untuk keterlibatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam acara hari ini seperti apa yang bisa dideskripsikan untuk kita semua? Ya, Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai dengan visinya dalam Asta Cita, yaitu menuju Indonesia menuju lumbung pangan dunia, dia mengatakan jagung sebagai salah satu komoditas pangan harus menjadi unggulan Indonesia dan harus terus ditingkatkan dalam hal produktivitas. Dia di depan Menteri Pertanian berharap eh, Indonesia tidak lagi mengimpor jagung seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tapi akan menjadi salah satu pengekspor jagung. Dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjanjikan dan mengatakan tahun 2026 Indonesia bisa menjadi salah satu pengekspor jagung di Asia. Terus Presiden Prabowo juga menekankan bahwa selain menjadi lumbung pangan dunia, petani Indonesia juga harus menjadi petani yang sejahtera. Dia mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk memaksimalkan bantuan-bantuan untuk memaksimalkan input-input kepada petani baik dalam hal peralatan maupun dalam hal bantuan pupuk agar petani ini bisa lebih berdaya dan lebih sejahtera kehidupannya. Baik, sejalan dengan hal tersebut, rekan Makmur lantas ada stakeholder siapa saja yang terlibat dalam agenda besar hari ini? Ya, dalam agenda hari ini hadir Pandang 14 Hasanuddin, Maijen TNI Windianto, kemudian hadir juga Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Andi Dr. Rahmatika Dewi, kemudian hadir juga Kepala Dinas Pertanian Sulsel, Kepala Bulog Sulsel, kemudian dari Takalar hadir Wakil Bupati Takalar, Hengki Yasin, Kapolres Takalar AKBP Supriyadi Rahman, dan Dim 1426 Takalar, Letkol Infantri Faisal Amin, dan jajaran Forkopimda, Kepala OPD terkait di Kabupaten Takalar. Baik, lantas untuk partisipasi warga lokal mungkin dalam acara hari ini seperti apa dan kemudian apa yang mendorong mereka untuk hadir juga di lokasi panen? Ya, jadi dilibatkan petani dari Desa Bontomanai
untuk acara panen raya simbolis. Jadi pada saat Kapolda bersama jajaran melakukan aksi panen simbolis itu juga dilibatkan petani di belakang mereka. Selain itu juga diberikan penyampaian dan pengarahan terkait kegiatan ini dan terkait juga bagaimana visi dan misi Pak Prabowo terkait bagaimana memberdayakan petani yang disampaikan tadi oleh Kapolda Sulsel. Ya, tentu dalam agenda hari ini ada penyampaian atau juga statement mungkin yang secara tidak langsung disampaikan oleh Kapolda yang mewakili instansi atau institusi Polri maksud saya. Bagaimana kemudian sinergi yang disampaikan oleh beliau antara Polri, kemudian TNI dan juga tentunya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Takalar? Ya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono menyampaikan bahwa di wilayah jajarannya itu menargetkan satu desa itu 1 hektar lahan yang akan ditanami tanaman pangan sebagai bentuk sinergi untuk mendukung program Asta Cita Bapak Prabowo Subianto. Kemudian dia juga mengatakan bahwa di Sulsel sendiri berdasarkan data Badan Pusat Statistik itu terjadi peningkatan produksi pangan dari periode tahun 2024 sampai kuartal pertama tahun 2025. Dia mengatakan ada progres dan itu menurutnya akan terus digenjot dan dipertahankan di jajaran Polda Sulsel. Ya, dari petani lokal sendiri, rekan Makmur seperti apa mungkin harapan atau penyampaian yang disampaikan atau juga dampak yang ingin mereka capai dari pasca panen raya ini? Ya, salah satu kepala dusun yang diwawancarai mengatakan bahwa dia berharap agar harga jagung itu bisa lebih lebih naik, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya karena dia mengatakan biasa harga jagung itu tiap tahun itu gampang anjlok dan dia berharap pemerintah turut terlibat dalam menjaga kestabilan harga ini. Selain itu dia juga mengatakan bahwa petani membutuhkan bantuan seperti peralatan pertanian dan seperti yang dijanjikan Pak Prabowo, dia eh, berharap ini dapat segera disalurkan ke masyarakat. Ya, semoga harapan tersebut bisa segera terrealisasi dan tentunya agenda besar ini memberikan dampak signifikan bagi para pelaku atau juga para petani. Baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari Karo SDM Polda Sulawesi Selatan, Aris Haryanto. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Satu dua dua satu. Cek satu dua. Satu dua cek. Cek satu dua satu sesi ya se.
Satu dua dua satu cik. Lagi kami persilahkan kepada rekan media dan tim dokumentasi untuk mengambil gambar. Mohon izin kami pandu. Sesaat lagi akan dilaksanakan panen raya serentak secara simbolis. Mohon izin kami pandu. 3, 2, Polda beserta seluruh Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan untuk kembali ke tenda utama. Terima kasih. Pimpinan PT Chevron Tokpan, pejabat utama Polda Sulawesi Selatan, serta para tamu undangan berkenan untuk bergeser. Carun Pokpan dan juga PT Japa. Dan diinformasikan kepada Bapak Presiden, pada saat ini PT Carun Pokpan sedang membangun satu pabrik pakan ternak di Kabupaten Maros. Pada kesempatan ini Bapak Baso Salim akan menjelaskan pembangunan pabrik ternak tersebut di Kabupaten Maros. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Baik Bapak Presiden yang kami hormati, dapat kita lihat Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka pembangunan serentak 18 gudang Polri di 12 Polda dimulai dan pabrik PT Pangan Merah Putih Kalimantan Barat telah diresmikan oleh Presiden Republik. Satu dua dua satu. Cek satu dua. Satu dua cek.
Cek 1221 C ya se lagi kami persilahkan kepada rekan media dan tim dokumentasi untuk mengambil gambar. Mohon izin kami pandu. Sesaat lagi akan dilaksanakan panen raya serentak secara simbolis. Mohon izin kami pandu. 3, 2, Polda beserta seluruh Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan untuk kembali ke tenda utama. Terima kasih. Pimpinan PT Chevron Pokpan, pejabat utama Polda Sulawesi Selatan, serta para tamu undangan berkenan untuk bergeser. Carun Pokpan dan juga PT Japa. Dan diinformasikan kepada Bapak Presiden, pada saat ini PT Carun Pokpan sedang membangun satu pabrik pakan ternak di Kabupaten Maros. Pada kesempatan ini Bapak Baso Salim akan menjelaskan pembangunan pabrik ternak tersebut di Kabupaten Maros. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Presiden, bagaimana terkait kegiatan hari ini, Bang? Ya, jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan panen raya jagung kuartal kedua yang dilaksanakan bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia yang beliau melaksanakan di Kabupaten Bekayan di Kalimantan Barat. Kemudian seluruh Polda dan jajaran sampai ke Polres melaksanakan kegiatan panen di wilayah masing-masing. Dan Polda Sulawesi Selatan pada kesempatan ini ikut juga melaksanakan kegiatan panen yang dilaksanakan Takalar ini kurang lebih 1,4 hektar. Alasannya Bang memilih Takalar sebagai daerah fokus, Bang? Ya, karena daerah Takalar yang pada bulan ini siap untuk pelaksanaan panen.
daerah lain sudah melaksanakan panen dan daerah yang akan melaksanakan panen berikutnya radiusnya terlalu jauh dari Polda Sulsel. Upaya Polda Sulsel Bang, sebagaimana tadi upaya peningkatan pangan di Sulsel? Upaya secara umum Polda Sulsel yang pertama terus memberikan pembinaan secara teknis kepada para kelompok tani dan kemudian juga berupaya untuk memaksimalkan semua lahan produktif yang ada untuk bersama-sama dengan masyarakat ditanami jagung, dan kemudian juga dari Polda juga berupaya untuk membantu menampung produk jagung dengan mendirikan 2 gudang penampungan di Bone dan di Kabupaten Bantaeng. Itu gudangnya kapan bisa dimulai? Kurang lebih mungkin 1 atau 2 bulan pembangunan sudah bisa. Ya, baik, makasih Bang. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi hari ini. Tribuners, tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jiretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.